Alhamdulillah nih baru pulang dari Masjid At-Thohir, habis ngisi tausiah khotib Jumat bareng Bang Eka sama Bang Bima nih dan bocil-bocil pesantren nih. Bagus, mana bagus? Ditungguin di Masjid At-Thohir nggak datang. Ini Bang Herman nanya ini. Sampai ketemu lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makan apa kan? Padang, juga makan nasi padang. Dapat hamil istri. Kalau kuasa Allah. Masyaallah muslimin wa ummatal mu'minin rahimakumullah. Inna yawmal jumu'ati sayyidul ayyam wa 'idul fuqara 'idul masakin. Al-khutbatan fiha فإذا صعد الخطيب على المنبر ثم خطب فلا تتكلموا أحدكم ومن يتكلم فقد لغى ومن لغى فلا جمعة له أنصتوا واسمعوا وأطيعوا أنصتوا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
الحمد لله الحمد لله الذي قد أعطانا نعمة كثيرة وكبيرة لنا وهي نعمة الإيمان والإسلام أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون فقال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا من عمل صالحا من ذكر وأنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. Hadirin sidang Jumat Masjid At-Tahir yang dirahmati Allah, puji serta syukur mari sama-sama kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita diberikan nikmat oleh Allah, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa hadir untuk melaksanakan sholat Jumat di awal bulan Syawal setelah 2 hari kita memenangi yang namanya Idul Fitri. Maka kita bersyukur kepada Allah agar apa yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada pemimpin alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita semua termasuk keluarga kita mendapatkan syafaatul uzma di yaumil akhir nanti. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah, Ramadan telah meninggalkan kita. Yang tersisa hanya satu pertanyaan yang akan menggugah hati dan pikiran kita. Apa pertanyaan itu? Apakah Ramadan kita, ibadah kita pada bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka pada kesempatan Jumat yang sangat singkat ini, izinkan khatib untuk mengingatkan diri pribadi juga kita semua yang hadir, bahwasanya hadiah yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang saum di bulan Ramadan, kepada orang-orang yang beribadah di bulan Ramadan, yang pertama, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi, semua dosa dan kesalahan kita dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, hadiah dari Allah ini adalah hadiah termahal, yaitu kita akan mendapatkan predikat la'allakum tattaqun. Kita akan dianggap orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Maka syarat menjadi takwa ini yang akan kita bahas dan kita renungkan pada Jumat kali ini. Ada 3 hadis yang menunjang untuk mengukur diri kita, apakah kita layak mendapatkan hadiah Ramadan, apakah kita layak mendapatkan predikat la'allakum tattaqun. Hadis pertama adalah amantu billah tsumma istaqim. Syarat yang pertama, kalau kita mau mengukur diri kita, Ramadan kita berhasil atau tidak, maka syarat pertama adalah beriman dan jujur dalam iman kita. Orang yang dipanggil untuk melaksanakan ibadah Ramadan adalah orang-orang yang beriman,
Maka orang yang akan mendapatkan la'allakum tattaqun pun adalah orang-orang yang beriman. Tapi orang-orang yang beriman yang jujur dalam imannya. Karena kalau hanya iman saja, dia tidak jujur atas iman dia, maka tidak akan menjadi sempurna Ramadan kita. Kita tahu Ramadan mengajarkan kita untuk merasakan kepedulian dan kepekaan terhadap orang-orang susah. Bagaimana kita dari pagi hingga petang tidak makan dan tidak minum, walaupun makanan dan minuman tersedia di rumah kita. Tapi kita harus merenungi, ketika kita puasa, kita masih diberikan sahur oleh Allah. Lalu ketika kita berbuka, menu buka puasa sudah tersedia di meja makan kita dengan beraneka macam menu yang ada. Tapi kalau kita merenungi, banyak orang-orang susah, banyak orang-orang miskin yang puasanya bukan hanya karena lapar dan haus, yang puasanya bukan karena ada kewajiban dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi karena memang tidak ada makanan dan minuman yang akan dia makan dan minum. Coba kita tengok saudara-saudara kita di Palestina, di Gaza, sudah berbulan-bulan mengalami ujian musibah kelaparan. Walaupun bulan di luar Ramadan, saudara kita di Palestina sudah merasakan yang namanya puasa karena tidak adanya makanan dan minuman yang dia makan. Hadirin yang dirahmati Allah, kita puasa dengan mengandalkan iman kita dan jujur dalam iman kita, maka kita akan berhasil di luar Ramadan, setelah Ramadan menjadi insan yang beriman dan jujur terhadap iman kita. Hadis yang kedua, syarat untuk mendapatkan predikat la'allakum tattaqun setelah Ramadan ini adalah khairun nas anfa'uhum linnas. Tidak cukup dengan syarat iman, tidak cukup dengan syarat jujur dalam iman kita, tapi yang kedua, kita harus bermanfaat untuk orang lain. Ramadan mengajarkan kita untuk memperhatikan orang lain. Bahkan orang yang memberikan makan orang yang berpuasa mendapat ganjaran dari Allah, hadiah dari Allah, pahala puasa yang sama. Masjid, musola, takjil berlimpah dari awal Ramadan sampai dengan malam terakhir Ramadan. Saya pribadi keliling 43 titik tausiah di Depok dan di Jakarta. Masjid-masjid tidak kekurangan makanan dan minuman buat buka puasa bersama. Masjid tidak kekurangan makan sahur ketika 10 hari Ramadan mengadakan itikaf. Kenapa? Karena di bulan Ramadan banyak manusia yang akhirnya ingin memberikan manfaat buat orang lain. Apapun yang bisa kita berikan, walaupun hanya sebutir kurma, maka itu ganjarannya sama dengan ketika kita puasa di bulan Ramadan. Maka hadirin yang dirahmati Allah, satu saat Rasulullah SAW sedang berdiri di pinggir jalan. Lalu di samping Rasulullah ada seorang pelacur. Tiba-tiba malaikat Jibril turun dari langit. Lalu Nabi Muhammad bertanya, ada kabar berita apa Jibril? Lalu Jibril berkata kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, di sampingmu ada seorang pelacur. Di sampingmu ada seorang wanita yang di mata manusia hina. Dan ternyata di catatan Allah, takdir seorang wanita pelacur itu adalah neraka. Rasul tidak bertanya karena Rasul pun memaklumi orang-orang yang bermaksiat pasti tempatnya di nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Jibril kembali ke langit. Setelah Jibril kembali, ada seorang ibu-ibu menggendong bayi yang menangis terisak-isak. Tangisannya mungkin seperti tangisan Nabi Ismail ketika bayi dengan ibunya Siti Hajar ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Menangis karena kelaparan, menangis karena air susu ibunya sudah kering, karena tidak memakan makanan dan minuman ibunya selama berhari-hari. Maka si perempuan yang menggendong bayi menangis ini melewati Rasul dan pelacur ini. Seorang pelacur ini sedang memakan kurma,
setengah kurma sudah dia gigit dan dia makan. Ketika melihat bayi ini menangis, seorang pelacur ini menghampiri si ibu tadi, lalu memberikan setengah kurmanya kepada bayi yang menangis tadi. Langsung terdiam bayi itu, karena ternyata bayi itu memang lapar. Lalu Jibril turun lagi dari langit, lalu berkata kepada Nabi Muhammad, "Wahai Muhammad, Allah sudah merubah takdir seorang pelacur yang tadinya ahli neraka menjadi calon ahli surga karena setengah kurma yang diberikan kepada bayi." Maka hadirin yang dirahmati Allah, ketika seorang pelacur diampuni oleh Allah karena setengah butir kurma, apalagi ketika kita mau berbagi kepada sesama, ketika kita mau menolong saudara-saudara kita, maka kita ini harus memberikan manfaat kepada orang lain, maka Allah akan memberikan pertolongan kepada kita. Hadis yang terakhir, yang ketiga, syarat untuk menjadi la'allakum tattaqun. Hadisnya adalah malam yaskurin nas lam yaskurillah. Orang yang tidak berterima kasih kepada manusia, maka dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin, ketika kita mau berhasil mendapat predikat la'allakum tattaqun, tidak cukup dengan iman, tidak cukup dengan jujur dalam iman kita, tidak cukup dengan kita bermanfaat bagi orang lain, tapi kadang kita lupa, kita kadang harus dan perlu saling berterima kasih kepada sesama kita. Kita berterima kasih kepada orang tua kita yang sudah melahirkan kita, ibu kita yang sudah mengandung 9 bulan kita, ibu kita yang sudah menyusui kita selama 2 tahun, ayah kita yang sudah banting tulang, peras keringat, kerja mencari nafkah untuk kita. Maka Ramadan mengajarkan kita untuk mampu berterima kasih kepada orang lain. Kita tidak akan bisa memberikan nafkah anak dan istri kita kalau kita tidak bekerja. Maka dengan pekerjaan yang diberikan oleh pimpinan kita, maka kita pun berterima kasih dengan pimpinan kita. Tidak akan seorang jenderal dihormati kalau dia tidak punya anak buah. Tidak akan seorang alim dihormati kalau tidak ada orang bodoh. Dan tidak ada orang kaya yang disegani kalau tidak ada orang miskin. Maka kita saling membutuhkan. DKM At-Thohir tidak akan ada artinya ketika tidak ada jamaah yang hadir di masjid ini. Jamaah pun tidak akan merasa nyaman ibadah di masjid ini kalau tidak ada campur tangan dan perhatian dari pengurus DKM Masjid At-Thohir untuk mengurus masjid ini. Kita punya kebutuhan terhadap orang lain. Kita ini bukan nabi. Nabi Musa yang ketika memohon kepada Allah langsung dimustajabah. Ketika Nabi Musa dikejar oleh Fir'aun dan bala tentara, lalu Nabi Musa meminta kepada Allah pertolongan. Allah bilang, pukulkan tongkatmu Musa, terbelahlah laut merah. Musa bisa melewati, Fir'aun tenggelam di dalamnya. Kita bukanlah Nabi Ibrahim yang ketika dibakar oleh Raja Namrud, lalu Nabi Ibrahim meminta tolong kepada Allah, lalu Allah memerintahkan api, ya narukuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Coba kita pakai bacaan itu ketika sore kita memasak sesuatu, masukkan tangan kita ke minyak panas, baca ya narukuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Saya yakin tangan kita akan melepuh, karena kita bukan seorang nabi yang mendapatkan mukjizat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ditutup khutbah kali ini dengan renungan kita di zaman Nabi Nuh alaihissalam, ketika Nabi Nuh membangun perahu untuk menyelamatkan umatnya dari banjir. Ada seorang ahli ibadah, seorang kakek yang ahli ibadah. Kakek ini tidak mau ikut kapal Nabi Nuh. Diajak oleh tetangganya, wahai kakek, sudah sedengkul banjir kek, naik ke kapal, kami angkat. Tidak perlu, ruh pergi, saya hanya minta pertolongan Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Lalu tetangga kemudian menjemput lagi yang kedua kalinya setelah air sudah menyampai perut. Tapi tetap kakek ini tidak mau. Sampai dengan leher, air sudah membanjiri rumah si kakek, tapi tetap dia tidak mau naik perahu. Akhirnya si kakek meninggal dunia kena serangan banjir. Setelah itu dia protes kepada Allah, ya Allah, aku ahli ibadah, aku taat kepadamu, aku selalu minta pertolongan kepadamu. Kenapa di saat aku berdoa ketika datang banjir, kau tidak menyelamatkan aku ya Allah? Apa kata Allah?
wahai kakek-kakek, aku sudah kirimkan 3 bantuan kepadamu. Mana ya Allah? 3 tetanggamu datang ingin menolong kamu, tapi kamu tidak mau. Hadirin yang dirahmati Allah, Ramadan mengajarkan kita tentang kepedulian terhadap sesama, tentang kita mampu berterima kasih terhadap orang lain. Karena kata Rasulullah, ibadah Ramadan tidak akan diterima kalau kita masih ada sengketa antara anak dan orang tua, masih ada sengketa suami dan istri, dan masih ada sengketa antara kerabat dan saudara. Mudah-mudahan hadirin yang dirahmati Allah, kita semua yang hadir di Masjid At-Thahir ini mendapatkan raihan la'allakum tattaqun setelah kita beribadah Ramadan selama 1 bulan, dan mudah-mudahan kita akan bisa mendapati Ramadan di tahun yang akan datang dengan persiapan yang begitu mantap. Insyaallah berkah Ramadan, berkah Idul Fitri, berkah Syawal kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال تعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فلذكر الله أكبر. أقم الصلاة. Hamil istri. Kalau puasa Allah